Baru-baru ini, para ilmuwan membuat penemuan menakjubkan yang mungkin bisa memecahkan misteri Stonehenge. Mereka menemukan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam DNA batu sarsen Stonehenge, batu monolitik besar. Dan hal ini mungkin bisa mengungkap mengapa nenek moyang Neolitikum kita merancang dan membangunnya. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah kebingungan untuk mencari tahu dari mana batu-batu sarsen yang sangat besar itu berasal. Selama bertahun-tahun mereka meyakini bahwa batu-batu itu berasal dari tambang yang berjarak 24,14 km dari lokasi yang dikenal sebagai Marlborough Downs. Di situs ini mereka menemukan mineral yang mirip dengan mineral yang membentuk batuan sarsen. Namun ternyata ada lebih banyak cerita dari yang mereka duga. Pemahaman tentang bagaimana Stonehenge dibangun selalu berubah. Para ilmuwan harus benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengungkap misterinya. Dari mana batu-batu itu berasal, bagaimana batu-batu itu dibawa, dan mengapa situs itu dibangun. Situs Stonehenge yang terletak di dataran Salisbury di Inggris terdiri dari dua jenis batu utama. Ada batu sarsen yang sangat berat dan batu biru yang lebih kecil dan lebih ringan. Batu sarsen masing-masing memiliki berat sekitar 25 ton. Beratnya sama dengan 3 ekor gajah Afrika yang ditumpuk menjadi satu. Batu sarsen terberat yang disebut batu tumit memiliki berat 30 ton. Bersama-sama, batu-batu sarsen membentuk lingkaran cincin luar yang ikonis itu. Di dalam lingkaran itu, disitulah kamu akan menemukan batu biru. Penamaannya mungkin sedikit menyesatkan karena batu-batu ini tidak benar-benar berwarna biru. Batu-batu ini memiliki semburat kebiruan saat baru dipecahkan, dan itulah sebabnya dinamakan demikian. Batu-batu yang lebih kecil ini mungkin berasal dari perbukitan Preseli di barat daya Wales, yang berjarak sekitar 241,4 km dari Stonehenge. Batu-batu ini sedikit lebih ringan daripada sarsen, namun tetap saja cukup berat. Batu altar yang diklasifikasikan sebagai batu biru adalah batu biru terberat dengan berat sekitar 6 ton. Lokasi aslinya masih belum diketahui secara pasti. Untuk mengetahui dari mana batu berasal, para ilmuwan pertama-tama harus mempelajari komposisinya. Ini seperti memeriksa DNA batuan. Kemudian mereka melakukan referensi silang antara struktur batuan dengan mineral di dalam tanah untuk melihat kecocokannya. Sebagian besar sarsen yang kita lihat di sekitar Inggris Selatan sebenarnya terbuat dari jenis batu pasir yang dikenal sebagai silcrete. Bayangkan silcrete sebagai pasir yang telah mengeras oleh proses air bawah tanah selama jutaan tahun. Proses ini sebagian besar terjadi selama periode yang disebut Paleogen, sekitar 65 hingga 23 juta tahun yang lalu. Batuan sarsen ini tidak terbentuk dalam satu lempengan besar, melainkan dalam beberapa bagian, seperti alam yang meninggalkan taman batu kecil di mana-mana. Para ilmuwan beralasan bahwa sarsen menyebar secara acak, membentuk kantong-kantong yang terisolasi. Seiring waktu, banyak yang terkubur di bawah lapisan tanah liat dan kapur yang membantu mengawetkannya. Ketika para pembangun kuno sedang mencari bahan bangunan, sarsen ini pasti terlihat sempurna untuk sesuatu yang mengesankan, seperti Stonehenge. Sebenarnya sarsen telah digunakan dalam segala hal, mulai dari villa Romawi hingga gereja abad pertengahan, dan bahkan pada hal-hal seperti trotoar jalan dan tembok lapangan tua. Bisa dikatakan bahwa batu-batu ini adalah bahan yang sangat penting bagi para pembangun kuno, dan terus menjadi populer bahkan hingga zaman yang lebih modern. Fakta ini membuat para ilmuwan mulai bertanya-tanya bahwa mungkin tidak semua batu sarsen yang digunakan untuk membangun Stonehenge berasal dari tempat yang sama. Mereka telah mengidentifikasi situs sarsen di seluruh Inggris, di tempat-tempat seperti Oxfordshire dan Kent. Setelah ratusan tahun mempelajari sarsen, para ahli geologi akhirnya memiliki jenis teknologi yang tepat untuk menentukan asal-usul batu tersebut. Aku berharap aku bisa mengatakannya kepadamu bahwa itu adalah suatu lokasi yang dirahasiakan yang sangat jauh dari situs. Namun ternyata, batu-batu sarsen berasal dari West Woods, hutan di dekat Stonehenge. Sebuah faktor baru muncul ketika penggalian menemukan lubang-lubang batu yang kosong, yang menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 pilar batu biru yang dipindahkan dari situs Preseli Hills yang disebut Vaughan Main pada masa prasejarah. Mereka memiliki lingkaran batu di sana, dan diyakini bahwa beberapa batu Stonehenge merupakan batu daur ulang dari lingkaran yang lebih kuno ini. Jika ini benar, mungkin Stonehenge adalah bagian dari lanskap situs kuno yang jauh lebih besar. Jika memang benar demikian, maka Stonehenge hanyalah bagian kecil dari sebuah proyek berskala besar.
Anggap saja sebagai pusat sakral dari seluruh lanskap monumen, gundukan, lingkaran batu, dan benda-benda. Inilah sebabnya mengapa para ilmuwan sangat ingin mengetahui dari mana batu-batu itu berasal. Hal ini dapat mengarah pada mengapa dan bagaimana Stonehenge dibangun. Stonehenge tidak muncul begitu saja dalam semalam. Itu dibangun dalam beberapa tahap selama ratusan tahun. Kemungkinan besar itu bukan satu visi yang terpadu, tetapi lebih seperti proyek komunitas besar yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan setiap generasi, para pembangun membawa ide-ide mereka sendiri, menciptakan struktur batu yang akan bertahan selama berabad-abad. Tahap pertama terjadi sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Saat itulah orang-orang menggali parit melingkar dan kemungkinan memasang beberapa batu biru sebagai semacam cincin pembuka. Kemudian mereka menambahkan sarsens dan bahkan menimbun beberapa di antaranya dengan batu-batu horizontal untuk membentuk lengkungan terkenal yang kamu lihat saat ini, alias Triliton. Para pembangun kuno ini memiliki beberapa tantangan di tangan mereka. Bagaimana cara mereka memindahkan batu-batu itu? Ada sebuah teori lama yang dikenal sebagai jalan es, yang menyatakan bahwa bebatuan dipindahkan melalui jalur es alami yang terbentuk selama musim dingin. Dengan cara ini, mereka bisa menggeser batu-batu itu sampai ke Stonehenge. Tapi hey, jika kita berbicara tentang jarak lebih dari 160,93 km, itu tidak terlalu realistis. Bagaimanapun, teori ini dibantah karena saat itu suhu udara lebih hangat daripada saat ini. Ada juga teori sungai, yang menyatakan bahwa batu tersebut dihanyutkan di sepanjang sungai dari tambang ke lokasi. Namun jika kita berbicara tentang batu sarsen, batu-batu itu terlalu berat untuk mengapung. Jadi teori ini tidak berlaku. Maksud kami adalah tidak ada yang tahu bagaimana batu-batu itu dipindahkan. Berita sains menarik lainnya datang dari semua penelitian yang dilakukan di Stonehenge. Sebuah survei laser baru-baru ini terhadap batu-batu tersebut mengungkapkan metode pengerjaan batu yang berbeda yang digunakan dan menunjukkan bahwa beberapa bagian monumen diselesaikan dengan lebih hati-hati daripada yang lain. Khususnya, sisi timur laut dan bagian dalam Triliton tengah yang dibalut dengan halus. Sebagai informasi, Triliton adalah salah satu bentuk Stonehenge yang paling terkenal. Bentuk ini terjadi ketika dua monolit besar menerima monolit ketiga di atasnya yang menghubungkan keduanya. Kata mewah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti memiliki tiga batu. Tapi bagaimanapun juga, pertanyaan yang lebih besar dan alasan mengapa Stonehenge begitu terkenal adalah mengapa ia dibangun. Ada banyak teori yang beredar dan beberapa di antaranya terdengar seperti berasal dari acara fiksi ilmiah. Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari ide-ide yang paling populer. Tentu saja ada teori kalender matahari. Teori ini mengandaikan bahwa batu-batu tersebut sejajar dengan pergerakan matahari, terutama selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Selama titik balik matahari musim panas, matahari terbit di sebelah kiri batu tumit, yaitu satu-satunya batu di luar lingkaran utama, menerangi seluruh monumen. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah versi kuno dari kalender yang menandai hari terpanjang dan terpendek dalam setahun. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa Stonehenge mungkin merupakan pusat penyembuhan kuno. Potongan-potongan batu biru telah ditemukan terkelupas, mungkin oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan penyembuhan. Teorinya, orang-orang melakukan perjalanan dari berbagai penjuru untuk datang ke Stonehenge dengan harapan mendapatkan kesembuhan dari penyakit mereka. Ada beberapa spekulasi bahwa Stonehenge adalah tempat yang tepat. Anggap saja sebagai tempat berkumpul kuno. Beberapa bukti menunjukkan bahwa masyarakat dari daerah yang jauh melakukan perjalanan ke Stonehenge untuk berkumpul, berpesta, dan melakukan upacara. Penelitian terhadap tulang belulang yang ditemukan di dekat situs ini menunjukkan bahwa tulang belulang tersebut berasal dari seluruh Inggris, menjadikannya semacam lokasi pertemuan prasejarah. Letusan super terakhir Yellowstone terjadi 640.000 tahun yang lalu dan itu terjadi jauh sebelum Homo sapiens melihat cahaya matahari. Tapi kita hidup di masa bencana alam lain yang tak kalah dahsyatnya. Letusan super ini terjadi di Pulau Sumatera sekitar 74 tahun yang lalu. Saat itu gunung berapi yang meletus menimbulkan malapetaka di wilayah yang sangat luas, mengirimkan gumpalan puing-puing dan abu yang menyebar hingga ribuan kilometer dan menyebabkan suhu di planet ini anjlok.
Dampak dari letusan super ini terlihat hingga ke Afrika Selatan. Para ahli percaya letusan ini dapat berdampak pada manusia purba di sana. Pada saat gunung berapi meletus, nenek moyang kita sudah menggunakan peralatan batu dan kemungkinan besar sudah tahu cara membuat benang. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa letusan Super Toba begitu dahsyat sehingga bisa mendorong nenek moyang kita ke ambang kepunahan. Mereka mengklaim Toba mungkin merupakan letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di bumi dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini mengeluarkan begitu banyak batuan piroklastik yang cukup untuk menutupi seluruh Amerika Serikat hingga setinggi satu rumah. Sekitar sepertiga dari deposit tersebut menumpuk di Sumatera bagian utara, sementara lebih banyak lagi yang berakhir di dasar Samudra Hindia. Letusan super tersebut meninggalkan danau kawah berbentuk elips dengan panjang sekitar 96 km. Kaldera ini begitu besar sehingga sulit untuk merasakan bahwa kamu sedang berada di gunung berapi. Endapan batu apung dari letusan masih tersisa di dinding ngarai dan berada jauh di bawah tanah. Tidak banyak yang bisa diperdebatkan mengenai jumlah batu apung dan abu yang terlibat dalam bencana ini. Pada saat yang sama, para ahli tidak yakin berapa banyak belerang yang berakhir di atmosfer. Bahkan beberapa lapisan belerang di es di kutub bisa menjadi kandidat potensial, tapi sejauh ini para ilmuwan belum menemukan hubungan antara lapisan-lapisan tersebut dengan Toba. Tapi, yuk kita kembali ke dampak dramatis dari letusan super yang terjadi pada manusia purba. Ternyata beberapa orang bukan hanya selamat, tapi bahkan berkembang setelah bencana alam ini, setidaknya dilihat dari artefak yang mereka buat selama dan setelah letusan. Bencana ini mungkin tidak menjadi ancaman serius bagi nenek moyang kita yang berlindung di sepanjang pantai. Bukti genetik mengisyaratkan bahwa manusia modern merupakan keturunan dari beberapa ribu orang yang berkelana keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Kenapa hanya beberapa ribu? Menurut beberapa ahli, sisa nenek moyang kita yang lain bisa jadi telah lenyap akibat letusan Toba. Bagaimanapun, supervolcano memuntahkan 4.000-an kilometer kubik debu dan batu dalam sekejap, meninggalkan bekas di tanah selebar puluhan kilometer. Semua debu dan belerang yang dilontarkan Toba ke atmosfer berpotensi mendinginkan permukaan planet kita yang menyebabkan munculnya gletser dan penurunan permukaan air laut bumi. Karena Toba mungkin memiliki peran penting dalam membentuk manusia, para ilmuwan telah bekerja keras mencoba untuk memahami dengan tepat bagaimana manusia purba bereaksi terhadap bencana ini. Pada tahun 2011, beberapa peneliti menemukan sampel tanah yang penuh teka-teki di Pinnacle Point, Afrika Selatan, sebuah situs arkeologi yang menghadap ke Samudra Hindia. Sampel ini mengandung abu vulkanik. Setelah memeriksa lapisan tersebut, mereka menemukan lebih dari 400.000 artefak yang ditinggalkan oleh manusia purba, mulai dari peralatan batu yang dipanaskan hingga tanda-tanda api dan tulang belulang hewan. Berdasarkan temuan ini, tim memperkirakan bahwa manusia purba di pesisir Afrika Selatan berkembang pesat setelah letusan, tinggal di daerah itu selama ribuan tahun dan mengembangkan peralatan mereka. Wilayah tersebut mungkin telah berfungsi sebagai tempat perlindungan selama dan setelah letusan Toba. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa letusan tersebut dapat menurunkan suhu global hingga minus 10 derajat Celcius. Hal ini membuat bertahan hidup di tempat lain di Afrika menjadi sulit. Kalau terjadi musim dingin vulkanik, suhu di sepanjang garis pantai tidak akan sedingin ini. Di sisi lain, penelitian yang lebih baru menyatakan Toba memuntahkan begitu banyak belerang ke atmosfer sehingga aerosol yang dihasilkan bisa saja saling menempel yang akan membatasi efek pendinginannya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tepat setelah letusan, suhu akan anjlok tapi hanya di beberapa wilayah. Dan setelah 3 tahun atau lebih, efek letusan akan mereda dan tidak berbahaya bagi manusia. Tampaknya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut.
Sementara itu, kita cari tahu apakah kita harus mewaspadai gunung berapi akhir-akhir ini. Tahun lalu, ribuan gempa bumi kecil mengguncang tanah di dekat pembangkit listrik tenaga panas bumi Svartsengi di Islandia. Magma naik ke permukaan di sana, dan sekarang terjadi retakan lebar yang membelah kota kecil Grindavik. Tanah di sana masih membengkak, dan letusan bisa saja terjadi dengan tanpa diketahui. Namun tentu bukan hanya itu saja, di seluruh dunia ada 45 gunung berapi lainnya yang terus bergemuruh. Misalnya Vesuvius di Italia, gunung berapi terkenal yang memusnahkan kota Pompei pada tahun 79 Masehi. Selama 17.000 tahun terakhir, gunung berapi ini telah mengalami 8 letusan eksplosif yang diikuti oleh aliran piroklastik yang kuat, massa padat abu super panas, pecahan lava, dan gas yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Letusan terakhir gunung berapi ini terjadi pada tahun 1944. Gunung Rainier adalah salah satu gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat. Ketinggiannya, komposisi kimianya, jaraknya yang dekat dengan pinggiran kota Seattle dan Tacoma di Washington, serta kemampuan gunung berapi ini untuk menghasilkan aliran piroklastik yang sangat besar, membuat Gunung Rainier menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan. Panas dari gunung berapi ini berpotensi mencairkan es dan salju yang menutupinya, yang menyebabkan aliran dahsyat puing, lumpur, dan bebatuan. Gunung berapi Nova Rupta di Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di Alaska terbentuk dari letusan tahun 1912 yang merupakan letusan terbesar di dunia pada abad ke-20. Gunung berapi ini melontarkan hampir 30 km kubik abu dan puing-puing ke udara. Letusan ini juga menghasilkan aliran abu yang sangat kuat sehingga menciptakan lembah 10.000 asap. Gunung Pinatubo terletak di wilayah padat penduduk di Filipina. Gunung ini menjadi terkenal setelah terjadi letusan besar pada tahun 1991 yang merupakan letusan terbesar kedua pada abad ke-20. Lebih dari 700 orang kehilangan nyawa selama bencana alam tersebut. Saat ini, lebih dari 21 juta orang tinggal dalam jarak 100 km dari Pinatubo. Gunung Agung, gunung berapi yang terus meletus di Indonesia, mengalami letusan besar terakhir pada tahun 1963. Ini adalah salah satu letusan paling tragis dalam sejarah negara ini. Letusan ini berlangsung selama 11 bulan, menghasilkan hujan abu dan aliran piroklastik yang menyebabkan hilangnya lebih dari 1.000 nyawa dan kerusakan properti yang serius. Orang-orang melihat gumpalan abu di atas gunung berapi sepanjang tahun 2018 setelah letusan pada bulan November 2017. Gunung Fuji di Jepang belum pernah meletus sejak tahun 1707. Pada tahun itu, sebuah gempa bumi dahsyat kemungkinan besar menjadi pemicunya. Pada tahun 2014, para ahli memperingatkan bahwa Fuji dapat berisiko meletus lagi setelah gempa berkekuatan 9 skala Richter yang mengguncang Jepang pada tahun 2011. Para ahli percaya gempa tersebut telah meningkatkan tekanan di bawah Gunung Fuji. Letusan pada tahun 1707 mengirimkan begitu banyak abu dan puing-puing ke udara, bahkan sampai ke Tokyo. Jika Gunung Fuji meletus lagi, ini akan berdampak pada lebih dari 25 juta orang di daerah sekitarnya. Letusan Gunung St. Helens di Washington pada tahun 1980 merupakan salah satu peristiwa vulkanik yang paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. 57 orang serta ribuan hewan kehilangan nyawa mereka selama bencana alam tersebut. Letusan itu menghancurkan sekitar 518 km persegi hutan. Para ahli berpendapat sejarah letusan besar Gunung St. Helens menunjukkan bahwa bencana di masa depan pasti akan terjadi. Letusan eksplosif berikutnya dapat mengirimkan abu dalam jumlah besar ke seluruh Pasifik Barat Laut. Tidak heran jika gunung berapi ini diawasi dengan ketat. Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi, telah meletus selama berabad-abad. NASA menyatakan risiko terbesar dari gunung berapi ini adalah aliran piroklastik yang dapat menyebar ke area yang luas dan membahayakan banyak orang. Terakhir kali, Merapi meletus pada bulan Januari 2024 mengirimkan gumpalan asap ke udara. Saat ini lebih dari 24 juta orang tinggal di daerah di sekitar gunung berapi ini.
Ada sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh Laut Merah yang jernih dan menakjubkan, serta dunia bawah laut yang ramai. Zabargat, yang juga dikenal sebagai Pulau Saint John, tidak memiliki pohon dan sebagian besar terdiri dari peridotit yang kaya akan peridot. Dan sebelum kamu mencarinya di Google, peridot adalah batu permata yang memiliki julukan zamrud sore karena warnanya yang hijau berkilau. Beberapa sejarawan percaya bahwa Cleopatra menyukai peridot dan wanita ini mampu membeli permata apapun di dunia. Ahli geologi percaya peridot terbentuk sebagai hasil dari dasar laut yang melebar. Ketika kerak bumi memutuskan untuk berpisah, bebatuan dari dalam bumi terdorong ke permukaan. Begitulah cara pulau harta karun kita terbentuk. Lempeng benua Afrika dan Asia bertabrakan satu sama lain, dan bebatuan di kerak bumi yang lebih rendah naik ke atas permukaan laut. Peridot juga berasal dari meteorit yang menabrak bumi, tapi ini sangat jarang. Warnanya berkisar dari coklat kehijauan, hijau kekuningan, hingga hijau murni. Hijau kekuningan adalah warna yang paling umum kita lihat dalam perhiasan. Warna ini muncul berkat kandungan zat besi yang cukup banyak di dalam batu. Endapan keindahan ini tersebar di seluruh dunia, dari Vietnam hingga Arizona dan Hawaii, Tanzania, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Norwegia. Dan kemudian, tentu saja, Zabargat. Jadi, tempat ini secara geologis unik karena ini adalah pulau yang dibangun dari mantel yang terangkat dan juga sumber peridot tertua dan terpanjang yang diketahui di dunia. Berabad-abad lalu, orang pertama kali datang ke sini untuk mencari batu permata. Filsuf Romawi terkenal Pliny the Elder menyebutkan dalam tulisannya bahwa para bajak laut telah menemukan harta karun Zabargat pada tahun 500 sebelum era sekarang. Bebatuan hijau yang indah itu sampai ke tangan Ratu Berenice dari Kekaisaran Romawi. Mereka datang dari pelabuhan perdagangan Berenike di tepi gurun timur Mesir. Ketika kota ini mengalami kejatuhannya pada abad ke-6, semua kegiatan berhenti dan pulau itu dengan semua hartanya ditinggalkan selama ratusan tahun. Pada abad ke-19, penjelajah Inggris menemukan pulau hijau yang indah di Laut Merah dan menyadari bahwa pulau ini adalah pulau yang digambarkan oleh Pliny the Elder di masa lampau. Turki melakukan penambangan di sini pada abad ke-20. Hanya dalam waktu 4 tahun, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta dalam bentuk peridot. Mereka mengirim batu-batu permata itu ke Prancis untuk dipotong. Kondisi kerja di pulau ini tidak seperti dongeng tropis yang kamu bayangkan. Tidak ada air minum untuk para pekerja, jadi mereka harus memasang kondensor air bertenaga gas. Sekarang, wilayah ini termasuk dalam area Taman Nasional Elba. Kebanyakan orang datang ke sini untuk melihat keindahan terumbu karang di bawah air. Namun di atas air pun kamu masih bisa melihat beberapa peridot yang berkilauan. Jika Pulau Natal di Australia ada dalam daftar perjalananmu, rencanakan perjalanan dengan bijak. Jika kamu tiba di sana pada bulan Oktober atau November saat musim hujan dimulai, kamu tidak akan bisa menikmati jalan-jalanmu. Kepiting merah menutupi seluruh pulau seperti selimut, dan ini tentu bukan selimut lembut yang mau kamu pakai. Lebih dari 100 juta kepiting sedang dalam misi untuk mencapai pantai dalam keadaan hidup, menandai fase penting dalam siklus hidup mereka. Hampir sepanjang tahun, kepiting merah ini tinggal di liang dan celah-celah batu. Mereka memakan buah-buahan, buah beri, daun-daun yang berguguran, dan berbagai bahan organik untuk mempertahankan hidup. Namun ketika musim kemarau berakhir dan bulan berada pada fase tertentu, mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk pergi. Ketika mereka mencapai pantai Samudra Hindia, setelah beberapa hari bermigrasi, mereka membuat liang yang dalam. Tempat kepiting betina akan menetaskan telur-telurnya. Setelah liang siap, kepiting jantan kembali ke hutan hujan dan kepiting betina tinggal di pantai setidaknya selama 12 hari untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Orang tua baru ini sangat pintar. Mereka mengikuti bulan agar bisa memilih waktu yang tepat dengan air pasang yang lebih ringan untuk membawa telur-telur mereka ke air. Setelah menetas, kepiting-kepiting ini membawa anggota keluarga baru mereka kembali ke daratan. Di sana, mereka menunggu musim hujan kembali untuk menjaga lingkaran kehidupan tetap berjalan. Untuk menjaga keajaiban ini, pihak berwenang menutup jalan di daerah-daerah yang menjadi tempat migrasi kepiting. Jepang memiliki tambahan baru dalam jajaran kepulauannya. Daratan baru ini muncul pada bulan November tahun 2023 lalu.
Pulau yang belum diberi nama ini berdiameter lebih dari 100 meter. Pulau ini terbuat dari batu apung dan batuan piroklastik dari sisa-sisa gunung berapi bawah laut yang mulai meletus pada bulan Oktober. Sejak saat itu, kehebohan vulkanik telah mereda dan ombak mengikis bongkahan daratan baru yang terbentuk itu. Tanpa aliran lava untuk menciptakan kerak pelindung yang kokoh di atas puing-puing vulkanik yang lembut, masa depan pulau yang baru terbentuk ini tidak stabil. Pulau-pulau serupa pernah muncul sebelumnya, namun hanya berumur pendek dan lenyap begitu aktivitas vulkanik berhenti. Sebuah pulau yang lahir pada tahun 2021 dengan cara yang sama masih terlihat sampai sekarang. Jadi, pulau yang baru lahir ini mungkin memiliki prospek kehidupan. Jika tidak, kita mungkin akan melihat lebih banyak wilayah seperti ini. Jepang sangat kaya akan gunung berapi aktif di daratan, lebih dari 100 gunung berapi. Kalau kamu berteman dengan orang Uros yang tinggal di daerah Danau Titicaca dan menanyakan alamat mereka untuk mengirim kartu pos, mereka akan kesulitan menjawabnya. Nenek moyang mereka yang berasal lebih dari 500 tahun yang lalu telah menemukan penemuan cerdas untuk melindungi diri mereka dari suku Inca. Mereka membangun pulau-pulau dari akar totora dan alang-alang yang dapat dipindah demi menghindari bahaya jauh ke dalam danau. Tanaman totora sangat membantu masyarakat setempat karena tahan air dan digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari membuat perahu hingga atap dan kasur. Bahkan, bunganya dapat dimakan dan bunga dari tanaman ini digunakan untuk membuat teh. Jadi, ada sekitar 120 pulau yang masih dilestarikan, dan lebih dari 1.000 orang dapat hidup di sana. Dari 2 hingga 6 keluarga berbagi rumah di satu pulau. Karena tidak perlu lagi melarikan diri dari suku Inca, mereka harus memastikan pulau-pulau kecil itu tetap berada di satu tempat. Setiap 15 hingga 20 hari, alang-alang yang membentuk pulau-pulau tersebut akan membusuk dan perlu diganti. Untuk mencegahnya hanyut, penduduk setempat menggunakan batang kayu putih sebagai jangkar guna menahan pulau-pulau tersebut. Meskipun ukurannya kecil, pulau-pulau ini punya 2 bahasa yang digunakan. Penduduk setempat membuat kain dan menciptakan pakaian yang menakjubkan. Panel surya menyediakan daya yang cukup bagi mereka untuk menyalakan lampu dan bahkan TV. Pulau utama memiliki stasiun radio, dan penduduk setempat telah merangkul pariwisata. Kamu dapat melakukan reservasi secara online dan merasakan sendiri kehidupan terapung mereka. Beberapa pulau muncul entah dari mana, dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Salah satu pulau yang paling terkenal yang disebut Pulau Hantu adalah Hai Brasil, di lepas pantai Irlandia. Kalau kamu penasaran, tidak, ini tidak ada hubungan apapun dengan negara Brasil. Hai adalah variasi dari I, yang berarti island atau pulau, dan Brasil berasal dari kata bres, yang berarti perkasa, hebat, indah dalam bahasa Irlandia. Dan nama ini diambil dari nama salah satu dewa setempat. Pulau kecil yang tertutup kabut ini pertama kali dipetakan pada tahun 1325. Namun, upaya-upaya berikutnya untuk menentukan lokasi tepatnya tidak membuahkan hasil. Menurut legenda, pulau ini hanya muncul sekali dalam 7 tahun. Bahkan orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka berlayar melewatinya begitu saja tanpa mendarat. Kapten John Nisbet berbagi cerita tentang bagaimana dia tidak hanya melihat Hai Brasil, tapi juga terdampar di pulau itu bersama krunya. Menurutnya, ada sebuah kastil di pulau itu dan sebagian besar tidak berpenghuni. Bahkan dia bertemu dengan seorang pria penjaga kuburan kuno yang menceritakan sejarah kuno pulau ini dalam sebuah pesta mewah. Pada akhir abad ke-15, serangkaian ekspedisi pelayaran dimulai dari Bristol untuk menemukan pulau yang terkenal itu. Semua upaya gagal, dan Hai Brasil menghilang dari peta pada tahun 1865. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah pulau ini pernah ada, namun ini tetaplah kisah yang indah. Bayangkan, kamu telah memesan tur mengarungi belantara hutan Costa Rica. Tiba-tiba, kamu menemukan sebuah bola batu besar berdiameter hampir sepanjang tempat tidur ukuran besar. Bagaimana mungkin batu itu bisa berada di sana dan apa yang dilambangkannya? Kamu segera bertanya kepada pemandumu. Dia tidak kagum sepertimu dan memberitahumu bahwa sebenarnya ada beberapa ratus batu seperti itu yang tersebar di seluruh bagian selatan negara ini. Bola-bola batu misterius ini tidak memiliki nama resmi. Penduduk setempat menyebutnya Las Bolas, yang berarti bola dalam bahasa Spanyol. Sementara sejarawan menyebutnya sebagai Diquis Perez, yang diambil dari nama budaya yang menghasilkannya.
Para ilmuwan telah mempelajari lapisan sedimen bumi di sekitarnya dan memperkirakan bahwa bola yang paling awal dibuat sekitar tahun 600 Masehi dan yang paling baru berasal dari tahun 1000 Masehi. Banyak dari bola-bola tersebut telah dipindahkan setelah penemuan awalnya, dan itulah sebabnya para arkeolog tidak dapat menentukan tanggal pastinya. Budaya Dikis benar-benar lenyap tak lama setelah ditemukan oleh Spanyol pada abad ke-16. Tidak seperti suku Maya dan Aztec, mitos atau legenda suku-suku ini tidak bertahan, sehingga tidak dapat menjelaskan keberadaan bola-bola misterius tersebut. Lebih dari 300 objek ini telah ditemukan sejauh ini, dengan beberapa di antaranya berdiameter lebih kecil dari 2,54 cm, dan yang terbesar berdiameter 2 meter, lebih tinggi dari kebanyakan manusia. Meskipun ada yang terbuat dari batu kapur, sebagian besar bola diukir dari versi kasar basal, sejenis batuan yang terbentuk ketika lava mendingin dengan cepat. Beberapa bola memiliki berat hingga 15 ton dan dalam banyak kasus permukaannya halus saat disentuh, meskipun ada juga yang kasar dan sebagian besar belum selesai. Jika kita membuang teori bahwa erosi sungai secara alami memahat bola-bola tersebut, orang-orang kuno tampaknya menciptakannya dengan cara memalu batu-batu besar dengan batu lainnya. Setelah mendapatkan bentuk kasar yang mereka inginkan, mereka akan memoles batu tersebut hingga sempurna dengan menggunakan teknik seperti patahan terkontrol dan penggilingan. Bola-bola misterius itu terletak di Delta Dikis, di pesisir Samudra Pasifik. Sebagian besar dari mereka dapat ditemukan di tempat yang disebut Farm 6, yang bersama 3 situs lainnya dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2014. Area ini berisi temuan-temuan lain dari era pra-Columbus, seperti area beraspal, situs pemakaman, dan gundukan. Selama berabad-abad, bola-bola batu itu tersembunyi di bawah lapisan sedimen tebal yang melindunginya dari unsur-unsur dan para penjara, hingga akhirnya ditemukan pada tahun 1930-an. Perusahaan yang memiliki lahan tersebut sedang membuka hutan hujan untuk perkebunan pisang ketika mereka menemukan konstruksi batu yang tidak biasa ini. Beberapa rusak akibat bulldozer, dan beberapa lainnya karena para pekerja mencoba membongkarnya karena mereka yakin ada emas yang tersembunyi di dalamnya. Butuh beberapa saat sebelum pihak berwenang turun tangan untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut pada temuan tersebut. Doris Stone, putri seorang eksekutif perusahaan yang memiliki tanah tersebut, adalah orang pertama yang mempelajari bola-bola itu. Pada tahun 1943, ia menerbitkan sebuah artikel di jurnal arkeologi terkemuka Amerika yang kemudian menarik perhatian dunia terhadap bola-bola tersebut. Ekspedisi segera dilakukan, dan para arkeolog segera dapat menentukan bahwa formasi batu tersebut adalah buatan manusia, mungkin dibuat oleh penduduk asli Kosta Rika kuno. Hingga hari ini, belum ada yang bisa menjelaskan fungsinya secara ilmiah. Ini berarti masih ada ruang untuk beberapa teori liar tentang asal-usul dan tujuan sebenarnya dari bola-bola tersebut. Teori yang paling populer dalam komunitas ilmiah adalah bahwa bola-bola batu tersebut berfungsi sebagai dekorasi dan simbol status, karena banyak di antaranya ditemukan di dekat rumah-rumah kepala suku. Para pemimpin suku setempat juga dimakamkan dengan beberapa bola yang lebih kecil. Jadi, formasi batu ini pasti terkait dengan kekuasaan dalam beberapa hal. Memahat batu besar hingga sempurna membutuhkan banyak tenaga kerja dan perencanaan, dan hanya orang yang berkuasa yang mampu melakukannya pada saat itu. Teori populer lainnya adalah bahwa batu-batu besar itu digunakan untuk pengamatan astronomi. Setiap bulatan mewakili bintang atau planet, seperti peta primitif langit malam. Karena batu-batu tersebut berbentuk bulat sempurna, maka mudah untuk menggelindingkannya. Sebelum hutan menelannya, area di mana batu-batu itu ditemukan adalah dataran aluvial yang datar, ideal untuk menggelindingkan batu-batu besar. Versi lain dari teori ini menyatakan bahwa batu-batu tersebut digunakan sebagai penanda batas, seperti halnya batu perbatasan modern yang sebagian besar juga terbuat dari batu.
Terakhir, legenda dari suku-suku lain yang tinggal di daerah tersebut menceritakan bahwa bola-bola tersebut merupakan bola meriam yang digunakan oleh Dewa Guntur untuk mengusir Dewa Angin dan Angin Topan. Kita masih belum tahu tujuan asli dari bola-bola Kosta Rika, namun mereka tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional negara ini. Museum Nasional di ibu kota Kosta Rika, San Jose, memiliki 6 buah bola di halamannya. Banyak bola lainnya telah menjadi dekorasi taman yang berharga bagi orang kaya Kosta Rika. Bahkan ada satu di Universitas Harvard. Lebih dari 1 milenium setelah diciptakan, bola batu misterius Kosta Rika masih diasosiasikan dengan kekuasaan dan kekayaan. Dari segi jumlah, bola-bola batu itu tidak bulat sempurna. Mereka dinilai hampir sempurna dengan 96% berbentuk bola. Dan meskipun itu cukup mengesankan, bola-bola di Kosta Rika bukanlah satu-satunya. Hampir 1 dekade yang lalu, para pekerja menemukan bola batu raksasa yang misterius jauh di bawah tanah di tambang batu bara di Asia Utara. Permukaan bola-bola tersebut, yang diameternya sedikit di atas panjang langkah kaki manusia, sangat halus dan orang-orang mencoba menjelaskannya. Beberapa orang yakin bahwa benda-benda itu berasal dari dunia lain, dan yang lainnya berpendapat bahwa bola-bola itu sebenarnya adalah telur dinosaurus yang membatu. Para ilmuwan segera mengakhiri diskusi lebih lanjut, karena ternyata bola-bola misterius itu adalah konkresi. Itu adalah formasi batuan yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk jauh di bawah tanah. Bayangkan, sebuah kerikil yang memungut salju saat menggelinding menuruni bukit. Begitulah konkresi terbentuk. Air tanah yang kaya akan sedimen dan mineral mengalir di sekitar sedimen. Perlahan-lahan membentuknya menjadi bola yang sempurna. Proses ini cukup umum terjadi di alam, tapi kebanyakan konkresi berukuran cukup kecil. Bola-bola yang ditemukan di tambang batu bara itu tumbuh sesuai ukurannya di dalam tanah yang kaya mineral, dan ukurannya cukup besar, sehingga menarik perhatian pers dan masyarakat umum. Kasus konkresi lain yang mungkin adalah bola batu besar yang ditemukan di lembah Visoko di Bosnia. Semir Osmanagic, yang lebih dikenal sebagai Indiana Jones dari Bosnia, adalah orang pertama yang menjelajahi objek-objek tersebut selebar bus London. Dia percaya bahwa bola-bola batu itu diukir oleh peradaban yang hilang yang tinggal di daerah itu 1000 tahun yang lalu. Warna kemerahan pada bola-bola tersebut merupakan bukti bagi para ahli geologi bahwa benda-benda itu memang konkret, kaya akan kandungan besi. Kelereng Mokui yang ditemukan di daerah pedesaan Utah memiliki warna yang mirip dengan bola Bosnia. Konkresi kecil ini seukuran kelereng mainan dan terdiri dari inti batu pasir dan cangkang yang terbuat dari hematit, biji besi. Di Afrika Selatan, para penambang telah menemukan bola Klepsdorp yang bentuk dan ukurannya mirip dengan kelereng Mokui. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bola ini terbentuk di dalam sedimen dan abu vulkanik. Yang paling menarik di antara bola-bola kecil buatan manusia mungkin adalah bola-bola yang ditemukan di beberapa pulau di Yunani. Para ilmuwan menemukan 700 batu yang lebih kecil dari bola golf di dekat situs zaman perunggu Akrotiri di Pulau Santorini. Mereka percaya bahwa temuan tersebut berusia antara 3.600 dan 4.500 tahun. Ketika mereka membandingkan variasi ukuran dan warna batu-batu tersebut, para arkeolog menyimpulkan bahwa batu-batu yang penuh teka-teki ini mungkin saja merupakan permainan papan tertua yang pernah dibuat. Dengan bantuan kecerdasan buatan, para ilmuwan sekarang mencoba untuk mencari tahu aturan permainan ini. Tempat ini memiliki suhu tertinggi dan jadi tempat terpanas di bumi. Pada 10 Juli 1913, suhu di tempat ini mencapai 56,7 derajat Celcius. Pantesan aja tempat ini disebut Death Valley. Tempat ini juga titik terendah di seluruh Amerika Utara. Lokasi tepatnya adalah 86 meter di bawah permukaan laut. Waktu pertama kali datang ke sini, kamu mungkin mikir kamu tiba-tiba dikelilingi es. Tapi apa yang kamu lihat di sana itu benar-benar air beku? Jangan tertipu, itu sebenarnya garam. Waktu air hujan menyatu dengan mineral, lapisan luar batu di sekitar wilayah itu menjadi larut.
Waktu airnya menguap, hanya garam yang tersisa. Kalau kamu suka air, Death Valley nggak cocok buat kamu karena jarang banget turun hujan. Saking jarangnya, rata-rata wilayah ini mendapat presipitasi kurang dari 5 cm per tahun. Makanya, Death Valley jadi tempat paling kering, bukan cuma di Amerika Serikat, tapi di seluruh Amerika Utara. Tahun 1929 dan 1953, di tempat ini nggak turun hujan sama sekali selama setahun. Tempat aneh ini bahkan jadi makin mencolok begitu kamu melihat gumuk pasirnya. Gumuk itu cuma secuil dari Death Valley, tapi tetap aja jadi pemandangan paling mengesankan karena ada yang tingginya lebih dari 207 meter. Kalau berhasil naik ke puncak gumuk pasir itu, kamu cukup beruntung buat mengalami salah satu hal teraneh di gurun. Pasir bernyanyi. Tapi kok bisa gitu? Emang benar pasirnya bisa nyanyi atau ada alasan lain? Jawaban singkatnya, kita belum benar-benar memahami fenomena ini. Tapi ada satu penjelasan yang menyatakan bahwa pasir yang turun dari gumuk menghasilkan suara karena saling bergesekan. Kalau didengarkan, suaranya mirip pesawat yang terbang di kejauhan. Death Valley adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi dengan pasir yang bersuara kencang sampai bisa kita dengar. Tempat lainnya adalah Gurun Namib di Afrika atau Barking Sands of Hawaii. Kalau kamu pikir peristiwa itu udah paling aneh di tempat ini, dengar baik-baik. Beberapa batu di sini seperti bisa bergerak sendiri. Mungkin karena disenggol binatang. Maksudnya, Death Valley adalah habitat roadrunner yang terkenal. Burung kecil yang tingginya kurang dari 60 cm dan berat badannya setengah kilogram ini adalah salah satu dari sedikit hewan yang tinggal di sini. Burung ini sudah menyesuaikan suhu tubuhnya agar bisa bertahan hidup di panas ekstrim pada siang hari. Tapi mungkin pelakunya bukan roadrunner. Soalnya burung ini terlalu kecil buat memberikan dampak sebesar itu. Lagi pula, kayaknya nggak ada yang mendorong batu ini. Soalnya, jejak yang ditinggalkannya terlalu jelas. Kalau gitu, mungkin pelakunya angin? Penjelasan ini juga nggak cocok karena beberapa batu ini besar banget sehingga mustahil bisa tertiup angin. Berat batu ini bisa mencapai 318 kg, tapi mampu bergerak sejauh 457 meter. Kalau begitu, mungkin komposisi batu ini yang membantunya bergerak kapanpun mereka mau? Apa batu ini terbuat dari bahan khusus? Saintis sama kecewanya seperti kamu sekarang waktu meriset teori ini. Nggak ada yang unik mengenai komposisi batu ini. Batu ini cuma batu biasa yang sebagian besar kandungannya adalah dolomit dan granit. Dulunya, batu-batu ini adalah bagian dari tebing dan singkapan di sana yang kemudian jatuh. Ngomong-ngomong, sejak ditemukan pada awal tahun 1900-an, pergerakan batu ini udah bikin peneliti penasaran. Menariknya lagi, lintasan batu ini berbeda-beda sesuai bentuk batunya. Batu dengan permukaan kasar bergerak lurus, tapi batu dengan bagian bawah halus sepertinya bergerak nggak menentu. Peneliti mencoba mencari tahu pergerakan beberapa batu dan bagaimana batu-batu itu membentuk jejak yang berbeda-beda. Misalnya, dengan mengamati lokasi itu dengan dibantu kamera video. Mereka juga bikin stasiun meteorologi khusus di sana dan bahkan memasang GPS pada beberapa batu ini. Ada satu pertanyaan lagi, kenapa beberapa batu ini bergerak bersama? Terlepas dari bentuk dan ukurannya, beberapa batu tampaknya meninggalkan jejak paralel. Kelihatannya batu-batu ini bergerak ke arah yang sama, melakukan belokan dan tikungan yang sama saat bergerak. Batu ini nggak akan pergi ke pesta yang sama, kan? Nah, tahun 2014, saintis akhirnya berhasil merekam pergerakan batu-batu ini. Sebelum itu, nggak ada yang pernah melihat batu ini bergerak. Orang-orang cuma tertarik sama misteri tanda yang ditinggalkan batu ini. Dengan bantuan fotografi time-lapse, artinya memfoto frame yang sama selama beberapa waktu, lalu memutarnya kembali seperti film. Saintis akhirnya tahu penyebab batu-batu ini bergerak. Jadi gimana? Apa benar ada hubungannya dengan hewan atau angin?
Atau kekuatan misterius yang mendorong batu ini di tempat kosong itu? Jawabannya nggak sesimpel yang kamu bayangkan. Penyebabnya adalah kombinasi curah hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Sederhananya, waktu hujan turun di valley, tempat itu kadang membeku, dan seluruh valley mulai terlihat seperti gelanggang seluncur es raksasa. Beberapa batu ini terjebak di es itu juga. Begitu suhunya naik dan esnya mencair, bagian dari lapisan es itu mulai bergerak pelan dan menyeret batu-batu ini. Makanya, batu ini bergerak dan meninggalkan jejak itu. Karena permukaan di bawah batu semakin berlumpur gara-gara hujan, batu ini semakin gampang bergerak bersama lapisan es itu. Begitu es mencair, airnya akan menguap dan enggak meninggalkan petunjuk atas kejadian itu. Jejak yang ditinggalkan batu ini menjadi padat karena panas matahari dan bikin batu ini kelihatan seperti bergerak sendiri. Yang membuat saintis kesulitan memecahkan misteri ini adalah karena lapisan es yang membantu batu ini bergerak tipis banget. Lapisan es ini harus cukup besar menutupi seluruh permukaan, tapi cukup tipis agar menguap cepat dan enggak meninggalkan tanda kalau sebelumnya ada di sana. Ngomong-ngomong, nama gurun ini emang berarti lembah kematian. Tapi ada banyak makhluk yang berkeliaran di tempat ini. Ikan juga ada. Kok bisa ada ikan di gurun? Emang aneh sih, tapi ada 6 spesies ikan yang bisa bertahan di sana, meskipun airnya asin dan kondisinya ekstrim. Salah satu spesies ikan itu adalah Devil's Hole Pupfish. Ikan ini cuma hidup di sana, di air yang suhunya bisa mencapai 34 derajat Celcius. Karena suhu dan konsentrasi oksigen di sana, nggak ada lagi spesies ikan yang bisa bertahan. Tapi nggak cuma ikan, ada cukup banyak hewan di gurun ini. Tempat ini adalah habitat lebih dari 50 spesies mamalia dan bahkan beberapa jenis reptil. Kamu bakal nemu hewan kayak coyote, rubah kit, bobcat, dan singa gunung. Kamu juga bisa nemu hewan-hewan kecil di sini, misalnya kelinci, tupai, kelelawar, kura-kura, dan tikus. Beberapa hewan yang hidup di sini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim dan bikin solusi kreatif. Misalnya jackrabbit. Hewan ini menggunakan telinga besarnya buat membantunya tetap sejuk saat cuaca panas menyengat. Tikus kanguru juga punya trik rahasia yang unik. Mereka bisa bertahan tanpa air sama sekali. Gimana caranya? Mereka bisa dapat air yang diperlukan dari makanan yang mereka makan. Makhluk lain seperti kura-kura menggunakan hibernasi. Selama 9 bulan setiap tahun, mereka beristirahat buat melindungi diri dari kondisi gurun yang ekstrim. Kebanyakan dari kita selama ini percaya bahwa Stonehenge, salah satu monumen paling ikonis di dunia, adalah kalender kuno karena kecocokannya dengan titik balik musim panas dan musim dingin. Tapi belum ada orang yang benar-benar tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sekarang, sekelompok tim peneliti melakukan penelitian lagi. Ternyata, Stonehenge mungkin dulunya berfungsi seperti kalender matahari. Prinsipnya sama dengan yang dimiliki kalender matahari Mesir, yaitu kalender yang didasarkan pada 1 tahun yang terdiri dari 365,25 hari. Tiap batu dari lingkaran sarsan misterius ini mewakili 1 hari dalam 1 bulan. Sarsan adalah sebutan dari batu-batu besar ini. Stonehenge sebetulnya kalender abadi tempat orang bisa melacak tiap titik balik matahari terbenam musim dingin. Dengan begitu, mereka yang tinggal di dekat Stonehenge yang sekarang berlokasi di Wiltshire, Britania Raya bisa melacak hari-hari dan bulan-bulan dalam setahun. Sekarang kita semua tahu tentang sistem kalender misterius ini karena penemuan menarik ini di tahun 2020. Tim tersebut telah mengidentifikasi sumber 50 dari 52 sarsen yang menyusun lingkaran batu ikonis yang kita kenal itu. Mereka menganalisis komposisi kimia sarsen ini dan melacak asalnya sampai ke Westwoods di Wiltshire yang jauhnya sekitar 24 km dari monumen itu. Ke-50 sarsen ini bukan cuma berasal dari sumber yang sama, tapi juga ditempatkan di posisinya sekarang kira-kira di waktu yang sama pula.
Sarsen menyusun lingkaran luar Stonehenge, juga cincin dalam yang berbentuk tapal kuda. Di dekat pusat monumen ada batu-batu lebih kecil yang dikenal sebagai Bluestone. Tim itu melacak asal Bluestone sampai ke Wales. Mereka juga menemukan bahwa Sarsen memiliki komposisi kimia yang sama, yakni lebih dari 99% silika dan sisanya ada beberapa elemen lain. Tidak ada Sarsen yang sama dan Sarsen ini juga berbeda dengan klaster utama. Sarsen ini diatur dalam 3 formasi yang berbeda di Stonehenge. 30 diantaranya membentuk lingkaran batu besar yang mendominasi monumen ini. 4 batu pangkalan membentuk formasi persegi panjang di luar lingkaran, sedang sisanya yang berlokasi di dalam lingkaran batu disusun menjadi 5 triliton. Triliton adalah formasi 2 batu vertikal dengan sebuah batu horizontal di bagian atasnya. 30, 5, dan 4 adalah angka-angka yang sangat menarik dalam konteks sistem kalender ini. 30 tiang yang tersebar di sekeliling cincin Sarsen bisa mewakili hari-hari dalam sebulan. Jika dikalikan 12, kamu mendapatkan total 360. Tambahkan 5 lagi dari triliton pusat, maka hasilnya jadi 365. Dan untuk menyesuaikan kalender dengan tahun matahari, harus ditambah 1 tahun kabisat tiap 4 tahun kan? Tim peneliti percaya manusia kuno memakai 4 batu pangkalan untuk mencatat bagian ini. Jadi dalam sistem ini mereka memasangkan titik balik matahari musim panas dan musim dingin tiap tahun dengan pasangan batu yang sama. Manusia kuno mulai membangun Stonehenge sekitar 5.000 tahun lalu dan butuh lebih dari 1.000 tahun untuk menyelesaikan karya itu. Tapi Stonehenge yang kamu lihat sekarang bukanlah versi lengkap asli awalnya. Orang-orang telah memecah dan mengambil bagian Bluestone dan Sarsennya. Struktur seluruhnya juga berubah seiring waktu karena sudah banyak generasi. Tepatnya 180 generasi yang lewat sejak awal Stonehenge. Semuanya berperan serta dalam pembangunan dan pemugarannya. Stonehenge dibangun dalam 4 tahap. Pertama, orang-orang membangun pagar melingkar yang berdiameter lebih dari 100 meter dan melingkari 56 lubang. Sebuah tebing tinggi mengapit parit pagar, sedang di luarnya ada tebing rendah. Beberapa teori bahkan mengatakan bagian ini adalah semacam pemakaman umum. Kemudian dalam tahap kedua, para pembangun menambahkan triliton Sarsen berbentuk tapal kuda. Dalam tahap ketiga, mereka membangun jalan upacara yang panjangnya hampir 3 km. Ini mungkin menandai jalur Bluestone yang dipindahkan orang dari lubang Aubrey ke lubang Key dan R, yaitu lengkung ganda tempat Bluestone telah ditata. Di tahap ini, pembangun juga mengatur lagi batu jalan masuk dan memotong lagi parit pagar utama. Dalam tahap keempat, batu-batu itu dipecah dan pembangun mengukir batu Sarsen. Kemudian, akhirnya Bluestone dimodifikasi lagi. Para pembangun tidak meninggalkan catatan tertulis tentang cara mereka berhasil memindahkan batu-batu berat ini ke lokasi dan mendirikannya dengan tegak sempurna. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa teknik mereka lebih berhubungan dengan pertukangan kayu daripada batu. Mereka membuat lubang-lubang tanggam dan purus yang menonjol sebab mereka ingin menyatukan batu-batu ini dan mereka memakai sambungan lidah dan alur untuk itu. Saat menggali lubang untuk batu-batu itu, mereka menaruh tiang-tiang kayu di belakang lubang yang dipakai sebagai penyangga. Lalu, mereka memindahkan batu ke posisinya dan menariknya dengan tali supaya bisa tegak. Mereka memenuhi lubang dengan puing-puing agar batunya tetap di tempat. Masyarakat pertanian praindustri menyatukan monumen menarik ini cuma dengan memakai peralatan dari batu dan tulang. Bahkan, roda pun belum ditemukan. Formasi luar biasa ini juga dikenal sebagai batuan berdering. Batu-batu yang bisa kamu lihat di Stonehenge memiliki karakteristik akustik yang cukup aneh. Jika kamu memukulnya, batu akan menghasilkan bunyi nyaring. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang mau repot-repot mengangkutnya dari tempat sejauh itu. Dalam beberapa budaya kuno, orang percaya batuan ini mengandung kekuatan penyembuhan. Ini lokasi wisata yang benar-benar populer, yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam setahun. Saat pertama dibuka untuk umum, pengunjung diizinkan berjalan di antara batu. Bahkan mereka bisa memanjatnya karena belum ada pembatasan. Sampai akhir abad ke-19, pengunjung seringnya mengambil potongan batu untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Mereka juga mengukir inisial mereka di batu-batu itu. Mereka berkemah dan bikin lubang api unggun di dalam lingkaran.
tidak tahu kalau menggali lubang akan mengancam stabilitas monumen. Seiring waktu, pengunjung menghadapi makin banyak pembatasan, sampai akhirnya monumen diberi pembatas tali di tahun 1997 karena batu-batu itu mengalami erosi parah. Itu artinya kalau berkunjung kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan, kecuali kamu mau bayar lebih untuk pengalaman lingkaran batu yang cuma bisa diatur di luar jam kunjungan biasa. Awalnya Stonehenge punya 2 pintu masuk yang menuju ke dalam pagar. Ada pintu masuk lebar di timur laut dan satu lagi yang agak lebih sempit berlokasi di sebelah selatan. Sekarang ini kamu bisa melihat ada lebih banyak lagi celah. Ini kebanyakan karena jalur yang dibuat kemudian yang dulunya melintasi monumen itu. Tanah di dalam Stonehenge sudah sangat terganggu dan itu bukan karena pengunjung random yang membuat lubang api. Pernah ada sekelompok orang yang menggali sebuah lubang besar yang dalam di dalam lingkaran batu pada abad ke-17 untuk mencari harta karun. Lalu ada Charles Darwin yang juga melakukan penggalian karena dia meneliti cacing tanah di area itu. Dia ingin tahu bagaimana cacing ini bisa memengaruhi objek di dalam tanah seiring waktu. Dia mengamati bahwa ada sebuah batu yang jatuh di sana tenggelam lebih dalam di tanah dan sadar bahwa itu terjadi karena aktivitas makhluk kecil ini yang selalu mengaduk tanah. Di tahun 1963 ada teori bahwa Stonehenge dibangun sebagai semacam komputer yang memperkirakan gerhana matahari dan bulan. Kemudian sebagian orang bilang Stonehenge sebenarnya dibangun sebagai monumen bagi nenek moyang yang telah meninggal. Teori ini mengatakan sifat permanen batu itu mewakili hidup abadi setelah mati. Rata-rata batu sarsen yang bisa kamu temukan di sana berbobot 25 ton, sedang bobot batu terbesar sekitar 30 ton. Kalau ingin tahu semasif apa sebenarnya batu-batu ini, kamu bisa pergi ke belakang pusat pengunjung di galeri ruang terbuka untuk melihat replika batu sarsen. Ini adalah salinan sebenarnya dari batu sarsen yang berdiri tegak dari salah satu triliton yang berlokasi di tapal kuda dalam monumen. Ada 5 rumah Neolitik di Stonehenge yang didasarkan pada bukti arkeologis rumah-rumah yang dibangun di area itu. Masing-masing punya dinding yang dibangun dengan pasak dan berlantai kapur. Sebagiannya bahkan punya perabot. Ditemukan juga banyak sampah yang artinya orang di area ini suka perayaan dan berpesta. Penelitian menunjukkan orang tinggal di rumah-rumah ini selama 50-100 tahun, sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi. Ini masa-masa para pembangun membawa batu sarsen ke Stonehenge. Selama mereka membangun Stonehenge, generasi manusia sendiri mengalami perubahan besar, dari zaman batu ke awal zaman perunggu. Mereka tidak lagi statis dan terisolir. Mereka mulai lebih sering bepergian dan berdagang, yang artinya mereka jauh lebih sering berkomunikasi dibanding nenek moyang mereka, bahkan secara internasional. Mungkin beginilah mereka menyebarkan kabar tentang Stonehenge, dan saat itu pula lah seluruh misteri dan daya tarik terhadap monumen itu dimulai. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis.
Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah Piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan Piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya Piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan nggak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx.
Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun, informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu? Mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya.